Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Wa yubadiru man marra bi fa'itin wujuban in fata bila udrin. Wa yubadiru dan bersegera man marra kepada seseorang yang telah kami sebutkan di atas bi fa'itin dengan meninggalkan sholat wujuban berhukum wajib in fata bila udrin apabila dia meninggalkannya dengan tanpa udur. Fayalzamuhul qada'u faurah, maka diwajibkan untuk mengqadha segera. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullahu taala, berkatalah Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami rahimahullahu taala, walladzi yadharu annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada'i ma'ada ma yajtaju li sarfihi fima la budda minhu. Wa annahu yahrumu alaihi tatawwu'u wa yubadiru bih nadban in fata bi'udrin kanaumin lam yata'adda bihi wa nisyanin kadalik. Jadi pembahasan kali ini membahas tentang adanya qadha salat atau kewajiban mengganti salat-salat yang ditinggalkan. Jadi seorang muslim yang mukallaf maka dia wajib melakukan salat. Nah, kemudian seorang muslim yang mukallaf tersebut ketika dia meninggalkan salat maka ada kewajiban bagi dirinya untuk mengganti sholat-sholatnya. Para ulama fikih dari madhab Syafi'i sepakat bahwa ketika kita meninggalkan sholat maka kita tidak cukup beristighfar, maka kita tidak cukup minta ampun kepada Allah, tapi kita juga masih diwajibkan untuk mengqadha maupun mengganti sholat-sholat yang ditinggalkan tersebut. Nah, di sini ada dua perbedaan. Yang pertama adalah seseorang yang meninggalkan sholat secara sengaja eh, tanpa adanya udur. Yang kedua adalah orang yang meninggalkan sholat akan tapi dia memiliki udur. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah seseorang yang meninggalkan sholat dengan tanpa adanya udur. Seseorang yang meninggalkan sholat tanpa udur maka dia wajib bersegera. Hukumnya wajib. Wajib bersegera mengganti sholat-sholatnya yang dia tinggalkan. Jadi Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami berkata bahwa wajib bagi dirinya seseorang yang meninggalkan sholat dengan tanpa udur tersebut untuk mengganti sholat-sholatnya dengan menggunakan seluruh waktunya selain yang dipakai untuk menunaikan ibadah yang wajib. Jadi katakan misalnya ketika kita meninggalkan sholat secara sengaja, kemudian kita ingat, kemudian kita ingin bertobat, ingin mengganti, maka itu wajib disegerakan. Dan semua waktu itu harus dipakai untuk mengkodok sholatnya, kecuali waktu-waktu yang memang dipakai untuk melakukan sholat wajib ataupun kewajiban yang lainnya. Misalnya ketika kita sholat duhur, setelah kita sholat duhur yang adaan yang harusnya dilaksanakan hari ini, setelah kita selesai, maka setelah itu kita melakukan sholat duhur kembali untuk mengkodok sholat-sholat yang terdahulu. Demikian pula mungkin pada sholat asar, sholat maghrib, dan sebagainya. Kemudian apakah ketika misalnya pada kasus sholat asar, setelah sholat asar harusnya kan tidak ada sholat lagi. Tapi ketika kita mau mengkodok sholat itu diperbolehkan. Karena apa? Kewajiban untuk mengkodok sholat itu datang terlebih dahulu daripada larangan untuk melakukan sholatnya. Maka untuk mengkodok sholat waktu asar itu masih diperbolehkan dan justru itu hukumnya adalah wajib. Nah, kemudian seseorang yang meninggalkan sholat secara sengaja juga tidak boleh ataupun di sini dihukumi haram. Nah, di sini kalimatnya berbunyi wa annahu yahrumu alaihi tatawu'in, dan diharamkan bagi seseorang yang memiliki qadha sholat ataupun memiliki hutang-hutang sholat untuk melakukan sholat-sholat sunnah. Misalnya qobliyah duhur maupun ba'diyah duhur maupun qobliyah asar, dia tidak boleh melakukannya. Maka sholat yang seharusnya dia lakukan untuk sholat-sholat sunnah tersebut harus dia pakai untuk mengkodok sholat-sholatnya yang fardu terlebih dahulu. Setelah nanti sholatnya yang dikodok lunas, maka baru kita melakukan sholat
sunnah tersebut. Seperti itu. Jadi perlu digarisbawahi menurut kitab ini bahwa kewajiban mengqadha sholat sangat-sangatlah penting. Yang kedua adalah qadhanya sholat seseorang yang dengan udzur, misalnya dia sakit, yang kedua misalnya dia tertidur ataupun lupa. Nah, maka seseorang yang tidak meninggalkan sholat tapi dengan udzur semacam ini, sakit yang kami maksud adalah sakit yang mengakibatkan dia tidak sadarkan diri ya. Kalau dia masih sadar maka sebenarnya dia tidak boleh meninggalkan sholat. Nah, di sini yang kami maksud adalah seperti tidur maupun eh, lupa, maka dia disunnahkan untuk mensegerakan. Jadi mensegerakannya itu dihukumi sunnah, akan tetapi tetap wajib diganti hanya bersegeranya itu yang disunnahkan. Nah, sedangkan yang meninggalkan sholat tanpa udur maka dia wajib mengganti dan wajib bersegera. Nah, itulah penjelasan mengenai adanya qadha sholat maupun sholat yang harus kita ganti. Maka dari itu eh, kita jangan biasakan untuk meninggalkan sholat. Karena apa? Dengan kita meninggalkan sholat maka bukan berarti kewajiban kita terlewat. Kewajiban itu tetap melekat pada diri kita. Kewajiban itu akan tetap ada sampai nanti kita mati, dan itu harus kita bayar. Dan ketika hutang itu tidak kita bayar, maka itu terhitung sebagai suatu dosa. Nah, tentunya karena ini ranahnya adalah ranah hukum fikih, maka kita hanya membahas disiplin hukum fikihnya saja. Sedangkan untuk hukum tasawuf yang itu berkaitan dengan ampunan Allah, berkaitan dengan pemaafan dari Allah, maka kita tidak bahas di sini. Yang jelas kita membahas dari sisi disiplin ilmu fikihnya saja. Demikian kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.